Kepada lihat gak sih, gue sariawan gede banget. Seperti janji gue ke kalian, gue sedang mengusahakan upload 2 kali dalam seminggu. Tapi konten hari ini tuh bukan Wish Premier Secret. Tapi tetap aja, di sini gue bakal bacain confession kalian yang paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan, atau apapun itu dengan seperti biasa, secara anonim. Tapi ketimbang satu confession panjang yang gue baca, hari ini gue bakal baca banyak confession dalam bentuk yang lebih kecil-kecil. Oke, tak berlama-lama lagi, welcome to ngebacain dosa dan juga ketololan kalian with a no. Dan seperti biasalah, bagi kalian yang mau ikutan sharing cerita kalian, link ada di deskripsi video ini atau ada di bio Instagram gua. Ya bebas lah, terserah. Hai Nul, crush gua bilang kalau gua hamil kayaknya gua bakal lebih cantik deh. Menurut lu gimana? Gua nggak tahu lu siapa, tapi satu hal yang pasti itu crush lu itu mending jauh-jauh. Maksud gue tuh kayak lu yang bener aja lah. Dimana-mana tuh kalau mau muji crush atau mau muji seseorang, bilangnya tuh kayak kayaknya kalau lu pakai hoodie ini lu bakal tambah cakep deh. Atau misalnya kayak kalau misalnya lu pakai sepatu ini lu pasti makin gokil deh. Bukan kayak kata gue sih kalau lu hamil lu tambah cantik, lu kompleks. Ya menurut gue ini 4/10. Halo Bang Nul, salam kenal, nama gue Rifki. Gue masih bocil, tapi gue suka banget lihat foto orang yang lagi sakit parah atau abis kecelakaan. Gue ngerasa kayak gue tuh keturunan dewa kegelapan atau semacamnya. Karena teman-teman gue semua takut sama darah dan rasa sakit, tapi gue enggak. Satu hal yang gue masih bingungin sampai sekarang itu kayak kenapa generasi alpha itu banyak banget yang kayak edgy banget. Mereka tuh kayak raja kegelapan, dewa kesetanan. Pokoknya kalau nggak skibidi toilet bakal depresi. Pilihannya cuma 2 itu. Dan seperti yang kalian bisa lihat, kebetulan Rifki ini masuk ke kategori yang depresi dewa kegelapan, bukan masuk ke kategori yang skibidi sigma giat. 2/10 Rifki, kurang-kurangin nonton anime. Hai Nul, salam kenal, gue Adrian, umur 19 tahun. Jadi gue suka diam-diam ngumpulin air mandi bekas pacar gue yang ada di bathtub. Abis itu gue simpan di dalam botol buat ngebayangin saat-saat intim sama dia. Gue bakal nyimpan botol-botol itu di dalam lemari kamar gue, dan sesekali bakal gue buka cuma buat ngendusin baunya. Hal itu membuat gue merasa lebih dekat sama dia, walaupun dia nggak tahu. Adrian, lu gue kasih 2 pilihan. Satu, lu ngaku sama cewek lu terus lu minta maaf, mohon maaf dan minta ampun, terus lu tobat, pergi ke gereja, masjid atau apalah, minta pertolongan. 2, lu ke psikolog. Adrian 1/10. Dulu pas gue lagi les nyetir mobil, gue pernah disuruh Pak Saiful, dalam kurung guru les nyetirnya, buat nyepong dia. By the way, gue cowok. Tapi gue mau-mau aja karena gue juga gay, jadi ya udah. Ya gimana? Gue harus ngomong apa anjir? Gue gak tahu harus ngomong apa, sumpah. 1/10? Ya Allah Nul, gue suka banget sama Honey New Jeans. Gue kayak bisa mati kalau gue gak nikah sama dia. Valid sih kata gue. Ya ampun Nul, temen gue gak sengaja ngehamilin 3 cewek. Sekarang dia harus gimana ya? Gue udah bilang berkali-kali sih, tapi gak usah pakai gimmick temen gue, apa sih? Semua juga tahu kalau itu elu kan? Terus maksud lu gak sengaja itu apa? Gak ada gak sengaja itu. Itu lu sengaja, bodoh. Lu tahu hubungan antara sebab dan akibat gak? Penyebabnya nih, lu ngentot. Akibatnya nih, cewek-cewek hamil. 3/10, lu harus tanggung jawab. Nul, gua kemarin nonton live lu di TikTok, terus ngeliat sariawan lu gede banget. Gua cuma mau ngomong, get well soon ya Nul. Thank you. By the way, kalau ditetesin cuka bakal langsung sembuh loh. Lu mau gue tumbuk di kepala atau di hidung, pilih satu. I know, oh my god, I love your contents. Anyway, here's my confession. Jadi setiap kali gue selesai nonton film di bioskop, gue suka ngumpulin popcorn sisa dari kursi penonton lain dan makan di rumah. Rasanya kayak ada kenikmatan tersendiri makan sisa-sisa popcorn orang lain sambil ngebayangin mereka menikmati film. Kok bisa? Lu tau gak sih, terkadang dalam hidup tuh ada momen-momen dimana kayak lu gak bisa mempertanyakan hal tersebut. Satu-satu yang bisa keluar dari mulut lu tuh cuma satu.
Kok bisa? Anyway, gue gak suka ngejudge orang lain, jadi ya 6/10. Nul, salam kenal, nama gue Dimas. Tapi sebelum gue ngomong, please jangan hujat gue. Oke. Jadi rahasia gue tuh sebenarnya tiap masturbasi, gue selalu lakuin sambil nancepin sikat dari sikat gigi ke dalam pantat gue. Gue gak tahu kenapa, tapi rasanya enak banget Nul, sumpah. Lu harus cobain. Gue ngomong gini sebagai cowok straight by the way ya, anjing. Gimana ya bro? Benernya gue gak enak sih ngomongnya, tapi gue suruh sohib gue aja yang ngomong ya. Lu botingan. 1/10. Nul, lu tahu VTuber Kobocan kan Nul? Masa kemarin gue mimpi dilahirin dia Nul, aneh banget, gue bingung. Oke, makasih. Halo Nul, gue mau nama gue disamarin aja, jadi terserah lu deh. Jadi gue pernah makan tai gue sendiri dan ketagihan. Jadi pada suatu hari gue pengen buang air besar kan Nul. Nah, karena gue masih kecil dan gue gak bisa cebok sendiri, gue biasanya minta nyokap gue, dan dia gak ada di rumah. Nah, karena gue panik, akhirnya gue cemplungin pantat gue ke dalam bak. Jorok kan? Setelah itu gue lap pantat gue pakai tangan. Gue gak sempet cuci tangan dan tainya masih ada di tangan gue. Gue lihat ada cemilan di meja Nul. Akhirnya gue buka dan gue makan itu cemilan, sedangkan tangan gue masih ada tainya. Gue ngerasa kok rasanya aneh, dan bener gue makan tai gue ternyata. Gue tahu ini menjijikan, tapi gue masih bingung ini rasa apa. Dan gue lihat tangan gue, bener aja ada tai di tangan gue. Bodohnya gue jilat tangan gue sampai bersih. Dan air yang ada di baskom, gue minum Nul. Sumpah, gue kalau ingat-ingat ini lagi, ini bener-bener menjijikan. Oke, segitu dulu. Thanks Nul udah bacain cerita gue. Oh iya Nul, tahu gak by the way? Kabarnya air yang ada di baskom dipakai mandi bokap gue dan ortu gue. Dan gue gak tahu sama sekali. Makasih ya, karena lu tuh tambah lagi satu alasan kenapa gue gak mau punya anak. Bukannya gak bersyukur atau gimana, tapi ada kalanya waktu dimana kadang gue tuh gak pengen bisa membaca. Kalau bisa, ambil aja nih mata gue. Tapi demi apapun lu jorok banget, 1/10. Gue punya kebiasaan ngumpulin foto-foto Jimin dari BTS yang gue temuin di internet. Dan nempelin foto-fotonya di dinding kamar gue. Setiap malam sebelum tidur, gue suka ngobrol sama foto-foto itu. Ngebayangin Jimin beneran ada di sana dan mendengarkan curhat gue. Terus terakhir, gue selalu berdoa kepada dia. Tapi gue bisa relate sama lu sedikit, itu kayak gue sama Ray. Tapi lu kenapa doanya ke Jimin? Nggak boleh dong? Jangan dong? Jangan? 4/10 Jimin. Apa kabar Nul? Gua Randy, jadi to the point aja. Gue diselingkuhin sama mantan gue kayak beberapa bulan yang lalu. Terus gue dendam banget kan sama dia Nul. Akhirnya 2 bulan kemudian, gue ngentot sama cowoknya. Terus sekarang mantan gue trauma sampai ke psikolog WKWK. Gue abis baca apaan anjay? Bentar, jadi Randy itu punya cewek. Nah, terus ceweknya itu selingkuh sama cowok lain, bener kan? Abis itu si Randy itu kayak, dia sedih, dia menangis. Dia ingin balas dendam ke ceweknya itu. Dan dia berpikir gimana caranya bisa balas dendam ke cewek tersebut, yaitu mantannya. Terus yang dilakuin sama Randy adalah ngentot sama cowok barunya dia. Bener. Gimana ya Randy? Gue pengen bilang lu salah, tapi mantan lu juga selingkuh sih. Tapi Randy, lu bikin gue melongo banget. Keren. 8/10. Hai Bang Nul, by the way gue ngefans banget sama lu, hehehehe, makasih. Jadi gue jarang banget ganti baju, apalagi kalau baju daleman gue. Nggak tahu ya, suka aja gitu, bukan males cuci bajunya atau gimana gitu. Jadi gue pakai baju itu terus Nul. Paling gue gantinya pas dia udah bau apek atau bau banget. Bisa sampai 2-3 bulanan gitu sih Nul. Tapi gue nganggap kalau itu adalah hal yang wajar dan manusiawi. Gue nggak pernah tuh kena penyakit kulit dan semacamnya. Jadi gue terusin aja sampai sekarang, hehehehe. Jadi gue udah kayak gitu dari sekitar SMP sampai sekarang gue udah lulus. Ya nggak seberapa sering, palingan pas ada acara penting aja baru gue ganti baju. Kalau nggak, pakai parfum aja, udah segitu aja cukup. Tuhan memberikan manusia kemampuan untuk berkehendak sesuai keinginannya. Tapi lu pilih buat jadi manusia yang bau sampah. 2/10. Halo Nul, aku mau cerita pengalaman aku yang menurut aku jijik banget. Jadi waktu aku hamil muda dan masih sering mual muntah, aku pernah pagi udah masuk kerja, tapi pengen muntah. Maka dari itu akhirnya aku ke toilet buat muntah banyak banget. Dan posisinya aku abis minum es kelapa muda. Setelah beres muntah di wastafel, aku bingung kenapa muntahnya nggak nyusut. Akhirnya aku buka keran air dan malah jadi ngambang banyak banget. Dan karena itu posisinya aku lagi di kantor, akhirnya aku serokin muntahan aku yang ada kelapa mudanya pakai gelas aqua bekas yang kebetulan ada di situ. Terus aku buang ke WC
biar bisa di flash sedikit demi sedikit sampai akhirnya habis. Dan sampai hari ini masih kebayang-bayang. Gitu aja deh Nul cerita yang aku pendam selama ini. Oke, next. Anjing Nul, gue benci banget sama diri gue sendiri. Gue kecanduan banget coli. Gue bener-bener gak bisa berhenti sampai kontol gue sakit banget rasanya mau putus. Please Nul, tolong gue gimana caranya gue berhenti. Gue gak pernah kepikiran masalah percolian bisa bakal seserius ini. Tapi oke, gue bakal bantu jawab. Sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kata gue, lu deketin diri lu sama Tuhan lu. Tapi gue serius, kayak selalu ingetin diri lu sama Tuhan, biar lu kayak nggak dikit-dikit. Itu dan satu lagi misalnya nih lu lagi kayak sange banget dan lu kayak pingin coli. Nah itu pas lu udah sange berat banget, lu langsung ingetin kayak kakek-kakek, nenek-nenek, terusin paksain terus sampai menyusut. Semoga membantu. Hai Nul, Tutu, dan juga Toto. Hari ini gue mau cerita sedikit keanehan gue yang sampai sekarang gue masih lakuin. Hahaha. Terserah lu mau katain gue kayak gimana, langsung aja ke ceritanya. Jadi awal gue mulai menstruasi pertama itu pas kelas 5 SD. Di situ pas gue mau ganti Softex, gue pertama kali lihat darah haid yang keluar dari diri gue sendiri pertama kali. Dan pas gue lihat hal tersebut, gue kayak langsung ngomong, wow. Terus di Softex-nya ada darah yang udah nyerap gitu Nul. Dan gue kepo sama baunya kayak gimana. Maka dari itu gue hirup baunya dan ternyata enak Nul. Walaupun kata orang-orang baunya amis dan bikin mual. Tapi bagi gue enggak sama sekali. Gue malah tertarik kalau pas mau ganti Softex. Harus gue hirup dulu bau darahnya. Bahkan sampai sekarang. Gue gak bakal komen apa-apa anjing. Cerita tolol. Oke, tapi kayaknya cerita yang barusan ini bener-bener tanda kalau gua harus udahan. Oke, jadi sekian dari confession pada hari ini. Silakan tulis amanat apa yang dapat dipelajari dan juga moral cerita di kolom komentar. Karena gua nggak mau komen apa-apa, sumpah. Dan jangan lupa buat subscribe, like, share video ini ke teman-teman terdekat kalian, keluarga kalian, bapak kalian, ibu kalian, selingkuhan kalian, pacar kalian, atau siapapun itu. Oke, sekian dan sampai jumpa. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.